Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Widianti, NIM 20020074042. Saya Nisa Meiliana Sejati dengan NIM 20020074057. Kami dari Universitas Negeri Surabaya. Dan perkenalkan teman kita. Perkenalkan, nama saya Tita Tosari Simanulang, NIM 221070001 dari Universitas HKBP Numensin Medan dan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Surabaya. Kami dari kelompok 11 korespondensi PB 2020. Kami akan menganalisis surat yang berasal dari suatu instansi dan kelurahan. Ternyata masih banyak ditemukan beberapa kesalahan penulisan dalam surat resmi yang beredar di masyarakat. Ingin tahu bagaimana cara penulisan surat resmi yang baik dan benar? Yuk tonton dan simak video dari kami. Mari kita lihat surat dari instansi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Analisis kesalahan surat yang pertama di bagian kop surat. Penulisan lantai, kafling, kecamatan, dan telepon seharusnya tidak perlu disingkat. Selanjutnya pada penulisan nomor telepon 021 titik. Seharusnya tidak perlu tanda titik. Bisa diganti tanda kurung atau digabung dengan nomor selanjutnya. Kemudian pada penulisan kode pos. Kode pos ini seharusnya dituliskan di alamat surat, bukan berdiri sendiri. Sekarang kita lihat penulisan email titik 2 dan cc titik 2. Seharusnya penulisan tanda titik 2 ini menyatu dengan kata sebelumnya. Dan penulisan email dan cc ini bisa dipisahkan dengan tanda titik koma, bukan hanya spasi. Analisis kesalahan surat yang kedua di bagian tanggal pembuatan surat. Pada tanggal pembuatan surat seharusnya tidak dituliskan kota pembuatan suratnya. Kenapa? Karena sudah ada di kop surat. Analisis kesalahan surat yang ketiga di bagian lampiran dan perihal. Dalam penulisan lampiran jangan memakai angka, langsung tulis satu lembar. Dalam penulisan lampiran dan perihal, kata pertama menggunakan huruf kapital dan kata selanjutnya menggunakan huruf kecil. Analisis kesalahan surat yang keempat di bagian tujuan surat. Penulisan di tempat. Kata di seharusnya tidak diawali dengan huruf kapital karena merupakan awalan. Dan penulisan tempat seharusnya dipisahkan dengan tanda spasi saja, tidak perlu tanda strip dan tidak perlu paragraf baru. Selanjutnya, analisis kesalahan surat yang kelima. Pada bagian isi. Pada bagian isi seharusnya paragraf baru menjorok ke dalam. Lalu, pada penulisan tanda titik 2 seharusnya menyatu dengan kata sebelumnya. Bisa dilihat pada pukul dan Vicon Zoom. Seharusnya diawali dengan huruf kecil. Kenapa? Karena di atas ada titik 2. Kesalahan berikutnya yang keenam terletak pada bagian catatan, yaitu pada kata kontak person. Kontak person merupakan gabungan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga tidak sesuai dengan KBBI. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah narahubung. Kesalahan berikutnya yang ketujuh terletak pada kata SDR atau saudara. Seharusnya tidak disingkat dan tetap ditulis saudara. Lalu, kesalahan yang kedelapan terletak pada penulisan kata nomor HP seharusnya diganti dengan kata nomor telepon dan tidak disingkat serta tidak diawali dengan kata kapital atau huruf kapital. Kesalahan yang ke-9 terletak pada penulisan kata kepala
sebelum tanda tangan. Seharusnya di situ diberi keterangan kepala yayasan, kepala perusahaan, kepala sekolah, atau kepala yang lainnya. Nah, berikut ini adalah surat resmi dari kelurahan. Analisis kesalahan yang pertama terletak pada kop surat. Seharusnya kata jalan dan juga kata telepon tidak disingkat. Selain itu, penulisan nomor pada alamat surat tidak didahului oleh kata nomor. Misalnya, Jalan Mangga 01. Lalu, pada alamat surat, kata Sidoarjo di bagian akhir seharusnya tidak ditulis karena sudah diwakili oleh nama lembaga. Kesalahan selanjutnya adalah penulisan nama kota pada tanggal. Seharusnya nama kota tidak perlu ditulis pada tanggal surat. Analisis kesalahan yang ketiga yaitu pada kata kepada yang terhormat. Seharusnya hanya ditulis yang terhormat atau bisa juga dipilih salah satunya. Analisis kesalahan yang keempat terletak pada penulisan kata di tempat. Seharusnya kata di tempat tidak dispasi paragraf baru. Dan juga penulisan di sebagai awalan ditulis dengan huruf non-kapital. Analisis kesalahan yang kelima terletak pada bagian isi surat, yaitu pada kata sedesa seharusnya ditulis dengan se-strip desa. Masih pada bagian isi surat, analisis kesalahan yang keenam adalah tanda titik 2 setelah kata berikut. Seharusnya setelah kata berikut tidak diberi spasi dan juga pemberian tanda titik 2 harus digandeng dengan kata sebelumnya. Masih pada bagian isi surat terdapat beberapa kesalahan penulisan huruf kapital. Pada poin 1 hingga 4, kata pertama seharusnya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Dan kata selanjutnya ditulis dengan huruf kecil kecuali beberapa kata yang harus ditulis dengan huruf kapital, misalnya singkatan seperti KTP. Kesalahan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu terletak pada bagian tanda tangan. Setelah kata kepala desa Boro seharusnya diberi tanda koma, setelah itu diberi tanda tangan. Sekian analisis serta pembenaran dalam penulisan surat resmi. Semoga setelah menonton video ini kita bisa dapat membuat bagaimana cara penulisan surat resmi yang baik dan benar. Burung dara, burung cendrawasih, Cari dulu di Papua. cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.